Kobaran api membesar dan merambat ke rumah warga di Jalan J, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari lilin yang tengah digunakan di salah satu rumah warga saat terjadi pemadaman listrik. Api kemudian merambat ke bahan bangunan lain yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini sejumlah warga mengungsi di musola untuk sementara waktu. Tiga pencuri terpergok warga saat hendak mencuri motor di Kecamatan Talung Pilu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya para pelaku jadi bulan-bulanan warga yang geram. Polisi yang menerima laporan kejadian berusaha meredam aksi main hakim warga. Sejumlah tembakan peringatan pun terpaksa dilepaskan. Hingga kini ketiga pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Toraja Utara. Kecelakaan maut terjadi antara truk tangki air dengan kereta api Ambarwa Express 265 Surabaya Semarang di perlintasan kereta tanpa penjaga di Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Kejadian bermula saat truk tangki air yang dikemudikan Ahmad Ainun warga Mojokerto, Jawa Timur hendak melintas di perlintasan kereta tanpa penjaga. Diduga sopir kurang waspada dan tidak menyadari datangnya kereta hingga akhirnya tertabrak. Kerasnya benturan membuat sopir meninggal seketika di lokasi. Petugas dari Polres Lamongan bersama tim dari PT KAI kini tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi Zila. Selamat pagi Togi. Ada kabar baik nih pemirsa nih. Happy birthday Zila. Bukan. Iya. Bukan saya ulang tahun aku Januari. Oh, Januari. Tapi Jakarta yang ulang tahun sebentar lagi. Hari Minggu nanti Jakarta. Iya. Tanggal berapa tuh? 22 Juni itu genap berusia 498 tahun. Wow. 498. Wow, tua juga ya kota Jakarta ya. Udah tuh yang udah mau 5 abad ya. Iya juga sih ya. Nah, terkait mungkin ulang tahun Jakarta yang pastinya ini ya Pemprov DKI ini pasti membuat ini ya acara ya. Sejumlah acara yang pastinya setiap dari tahun ke tahun begitu ya yang diadakan untuk apa ya menghibur dan memperingati hari ulang tahun itu, termasuk PRJ setiap tahunnya. PRJ biasanya itu di situ ramai itu dengan warga Jakarta atau dari manapun ya. Di situ biasanya ada pameran, ada mungkin bisa lihat live music juga. Nah, tapi terkait mungkin PRJ banyak mungkin barang-barang yang dijual murah, bener nggak sih Zila? Bener, katanya sih ada diskon ya. How we love discount ya. Diskon apalagi kita ini ya apa namanya, apalagi kalau aku perempuan gitu ya, kalau ngeliat diskon tuh matanya kayak langsung bahaya kosnya ajak pasangannya, apalagi kosnya merasa perintilan rumah tangga, entah itu apapun. Tapi itu dia, ketika diskon memang itu bisa menghemat biaya kita ya. Menghemat, benar. Dan salah satu acara atau banyaknya acara yang digelar ini juga salah satunya untuk mendukung UMKM seperti PRJ ini salah satunya begitu ya, mendukung apa pergerakan atau peningkatan ekonomi dari pelaku UMKM. Dan ini juga UMKM kan selaku penggerak perekonomian di Jakarta juga, ini semoga bisa jadi lebih terbantu begitu dengan adanya event ini. Semoga bisa mungkin bisa satu ini ya ide untuk weekend ini. Untuk weekend ini kalau misalnya nggak ada waktu kemana-mana mungkin bisa ikut merayakan ulang tahun Jakarta. Oke, kita sapa dulu Togi pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan juga salah satunya yaitu mengenai kondisi terkini erupsi Gunung Leotobi laki-laki di NTT. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, bisa kita mulai informasi yang pertama di mana seorang wanita tewas akibat kebakaran rumah di Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Api berasal dari lilin yang dinyalakan saat terjadi pemadaman listrik di lokasi.
Hati-hati ya yang tingkat papan ya. Kebakaran menghanguskan 8 rumah warga di Jalan J, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Akibat kebakaran, seorang penghuni rumah bernama Putri berusia 23 tahun ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban langsung dievakuasi sementara ke musola setempat. Sementara itu puluhan korban kebakaran yang merupakan lansia, ibu rumah tangga dan anak-anak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari lilin yang tengah digunakan di salah satu rumah warga saat terjadi pemadaman listrik. Api merambat ke bangunan lain yang mudah terbakar. Untuk dugaan kami ya menghimpun dari keterangan warga, karena saat padam itu warga pada menggunakan penerangan ada sebagian dari lilin dan rumah yang ke titik awal itu sedang ada menggunakan penerangannya pakai lilin, penyalaan lilin. Jadi dugaannya kita mengarah sementara dari lilin tersebut. Kebakaran yang terjadi pada pukul 1:30 dini hari tadi membuat 8 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Api berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Sementara itu jenazah korban kebakaran dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara akibat korsleting listrik, sebuah kabel tiang listrik yang berada di belakang SPBU di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Ya, kebakaran membuat para petugas SPBU dan masyarakat panik hingga aktivitas penjualan BBM ditutup. Kabel yang berada di tiang listrik mengalami korsleting hingga menimbulkan percikan api yang berada di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa kebakaran yang berada di belakang pom bensin ini sempat membuat kepanikan sejumlah karyawan dan masyarakat yang tengah mengisi BBM. Menurut pegawai SPBU, kabel listrik ini terbakar setelah salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik ini. Beruntung kebakaran tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan apar setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas langsung menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, untung saja ya percikan api yang tadi sangat mengerikan itu tidak menimbulkan mungkin, karena kan itu dekat pom bensin ya, takutnya meledak ya takutnya ya. Karena ada percikan apinya, takutnya kena bahan bakar minyaknya, jadi memicu ledakan dan hingga kebakaran besar begitu ya. Tapi memang Togi beberapa kasus begitu ya dari kebakaran khususnya juga di permukiman padat penduduk seringkali terjadi korsleting listrik ini karena mungkin beberapa kali itu kita lihat kabelnya itu semrawut begitu. Jadi ini mungkin jadi perhatian dari petugas perusahaan yang ngurus ini begitu ya, bagaimana caranya agar kabel-kabel ini bisa lebih teratur dan sehingga meminimalisir terjadinya korsleting listrik yang memicu kebakaran. Benar, ada mungkin kalau seandainya di daerah mungkin yang sudah ini ya, let's say daerah BST, itu sekarang itu kabel listriknya sudah di bawah tanah. Nah, mungkin ini pelan-pelan Pemprov DKI ini mungkin bisa melihat lokasi-lokasi di mana mungkin listriknya yang sudah tebal, sudah mungkin semraut, sudah mulai jatuh, itu dibenahi, dibenerin ya, jangan sampai nanti ada korban jiwa baru ada tindakan ini ya untuk dibenahi ya. Nah, jadi kita harapkan untuk agar lebih tertib begitu ya masalah perkabelan ini. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, aksi kabur secepat kilat hingga meronta-ronta dilakukan seorang pengamen badut agar bebas dari razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta. Ya, razia digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah. Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang kabur saat razia PMKS di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha kabur dari cengkraman petugas dengan cara meronta. Petugas harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat.
Sejumlah gelandangan dan pengemis di sekitar terminal, Pasar Senen Jaya, dan gelanggang olahraga Senen turut terjaring petugas. Masyarakat mengaku resah akan keberadaan mereka karena kerap meminta uang dengan memaksa. Warga masyarakat melapor banyaknya PPKS, PMKS yang bergelandangan di sepanjang stasiun Senen maupun terminal Senen. Maka itu kami langsung menindaklanjuti. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 pengamen dan pengemis. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk pembinaan. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kita beralih ke Papua Tengah, bisa di mana suara letusan senjata api terdengar di Bandara Aminggaru Ilaga, Timika, Papua Tengah. 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga, Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan pasir. Ya, sekitar 4.000 warga dari 8 desa yang terdampak mengungsi ke tempat yang aman. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Warga diminta waspada karena dapat terjadi potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kok menggila sekali. Sementara sejumlah ibu menyusui bersama bayi mereka dari Kringang, sebuah wilayah di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur, dievakuasi ke rumah persalinan di kota Maumere. Evakuasi ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Langkah evakuasi ini merupakan upaya antisipatif untuk melindungi kesehatan pernapasan, terutama bagi bayi yang sangat rentan terhadap dampak abu vulkanik. Ya, sementara itu BPBD Sika dan PMI Maumere membagi masker kepada warga Sika yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Petugas membagikan masker serta memberikan himbauan kepada warga agar gunakan masker saat berada di luar rumah. Hingga saat ini 5 desa yang berada di Kabupaten Sika terkena dampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Pemirsa, Bandara Franseda di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup
imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika terpaksa dibatalkan. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebar hingga Kabupaten Sika. Dampak abu vulkanik Gunung Lewotobi membuat otoritas setempat membatalkan sejumlah rute penerbangan. Sementara para penumpang terpaksa melakukan reschedule atau merefund tiket yang telah dibeli. Penumpang mengaku akan menempuh jalur laut untuk ke tempat tujuan. Tidak hanya Bandara Franseda, sejumlah bandara di Pulau Flores juga ditutup. Citra satelit menunjukkan seluruh wilayah Pulau Flores telah terpapar abu vulkanik. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis iNews Joni Nura di Kabupaten Sika, NTT. Ya, selamat pagi Joni, bagaimana kondisi terkini di Bandara Franseda di Kabupaten Sika? Selamat pagi Togi, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Bandara Franseda Momere. Saat ini Bandara Franseda Momere sedang ditutup akibat letusan Gunung Lewotobi yang mengakibatkan abu vulkanik yang jatuh ke landasan bandara, sehingga pihak bandara belum bisa membuka bandara. Semua penerbangan baik dari Momere maupun ke Kupang ditutup. Ya, Joni, silakan. Joni, gimana untuk kondisi warga saat ini di sana? Baik, Togi, dapat saya sampaikan bahwa kondisi warga di Kabupaten Sika sendiri, pemerintah Kabupaten Sika meminta warga untuk selalu menggunakan masker karena akibat abu vulkanik yang masih berjatuhan di wilayah Kabupaten Sika. Dan mereka mengucapkan agar warga yang tidak mempunyai kepentingan diminta untuk tetap berada di dalam rumah untuk menghindari dampak erupsi dari Gunung Lewotobi itu sendiri. Togi. Baik, Joni tadi ada mengatakan bahwa bandara ditutup, lalu bagaimana dengan nasib penumpang? Apakah mereka memilih jalur alternatif lain untuk pergi ke tempat tujuan dan apakah ini sama bahayanya? Baik, benar sekali, para penumpang lebih banyak memilih menggunakan kapal Pelni menuju ke Kota Kupang karena merasa lebih nyaman, karena sampai saat ini belum dipastikan kapan Bandara Franseda Momere ini akan dibuka kembali. Baik Joni, mungkin Anda bisa menunjukkan kepada kami lebih jelas bagaimana kondisi di Bandara Franseda maksud kami saat ini. Mungkin Anda bisa menggunakan kamera belakang Anda untuk memperlihatkan kepada kami bagaimana situasi yang ada di sana. Baik, ini Reza adalah suasana di Bandara Franseda Momere. Tampak sepi. Pagi tadi hanya ada sejumlah petugas yang membersih atau menyapu di halaman Bandara Franseda sendiri. Baik, kalau untuk baik Joni, kalau untuk penjagaan sendiri apakah hanya ditutup atau ada penjagaan ekstra yang dilakukan di bandara ini? Tidak ada penjagaan yang ekstra, namun hanya tutup sementara sambil menunggu apabila tidak terjadi lagi erupsi atau abu yang berada di landasan, maka Bandara Franseda akan kembali dibuka secara normal. Saat ini petugas juga sedang membersihkan di landasan, menyiram landasan menggunakan mobil tangki sehingga abu-abu yang berada di dalam landasan bisa terangkat. Baik. Lalu bagaimana dengan sistem refund dari tiket pesawat yang telah dibeli oleh para penumpang ini? Apakah refund ini akan segera dilakukan hari ini juga atau bagaimana mekanismenya? Baik, saya sampaikan bahwa refund itu sudah dilaksanakan sejak kemarin dan hari ini dibuka untuk para penumpang yang ingin menukarkan tiketnya. Silakan datang ke pihak maskapai dan mengganti penerbangan, baik bisa melalui Bandara Larantuka atau menggunakan kapal. Ya, Joni, mungkin terkait dengan kapan rencananya Bandara Franseda ini akan dibuka kembali? Kapan ada informasinya? Baik, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi yang pasti kapan bandara ini akan kembali dibuka. Rencananya hari ini siangnya rencana mau dibuka, namun sampai saat ini belum dapat informasi yang lebih lengkap karena masih terdapat abu vulkanik yang berada di
landasan Pati Bandara Franseda, sehingga petugas masih berupaya untuk membersihkan landasan Pati. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari informasi ini selanjutnya. Terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Bandara Franseda NTT. Selamat bertugas kembali. Vice Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School yang diduga memberikan kurikulum tidak sesuai. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Ya, melalui media sosial Instagramnya, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Permintaan Deddy ini berunjuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatanganin itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pemda Provinsi Jawa Barat pasti akan melakukan tindakan dari mulai tindakan A sampai tindakan pemberhentian, ya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi, Jawa Barat ke Barreskrim Polri buntut kirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan KDM juga telah dilaporkan ke Komnas HAM karena alasan yang sama. Ya pemirsa, usai menjadi sorotan publik terkait sejumlah anak-anak sekolah PAUD dan TK yang tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School. Ya, berdasarkan asesmen terhadap sejumlah orang tua siswa, pihak KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah terdapat pelanggaran terhadap anak didiknya. Usai menjadi sorotan publik terkait sebuah sekolah yang tidak memberikan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School untuk ingin mengetahui apakah hak didik anak di sekolah itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Usai mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah perwakilan orang tua, KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah itu terdapat sejumlah pelanggaran hak terhadap anak. Kita mau mengetahui sebenarnya ada peristiwa apa sih terkait sekolah tersebut, gitu kan? Dan kita asesmen semuanya dan akhirnya memang
kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua, dari bagaimana proses pembelajaran sampai akhirnya peristiwa hari ini orang tua tidak bisa ketemu dengan pihak sekolah. Bahkan tadi ada satu orang tua yang datang, anaknya mau ujian susulan, ternyata sekolahnya digembok, gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang ini harus benar-benar kita menjadi sebuah sorotan. Ada hak-hak anak di sini yang bisa jadi dikasihkan terlanggar, terutama hak untuk pendidikan. Sementara itu KPAD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait siswa TK yang akan masuk ke jenjang pendidikan dasar agar bisa memfasilitasinya. Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan ke kepolisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai harapannya. Akibat kejadian itu sekolah dinonaktifkan. Selain itu sejumlah tenaga pengajar di sekolah itu mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak yayasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini dari Sekolah Al-Karim Islamic School, kita sudah terhubung dengan Henry Aprila. Baik, selamat pagi Henry. Bagaimana kondisi terkini di sekolah dan bagaimana nasib para siswanya ini? Ya baik Zila, Togi, selamat pagi. Kalau untuk kondisinya, ini saat ini kami berada tepatnya di depan gerbang masuk sekolah untuk Al-Karim Islamic School yang berada di Kota Bekasi. Sedikitnya Zila kita tunjukkan, memang kalau sudah dilihat pagarnya ini sudah dipasangkan banner berwarna biru yang bertuliskan dari pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan, bahwa memang sudah dilakukan penyegalan. Dan informasi yang kami terima bahwa penyegalan ini sudah dilakukan sejak kemarin, tepatnya di hari Selasa 17 Juni 2025. Adapun juga kalau kami lihat sampai sejauh ini, memang aktivitas pendidikan sendiri pun juga sudah dihentikan ataupun dinonaktifkan. Bahkan Zila, ini kita akan tunjukkan, memang juru kamera kami ini, Seto Pratomo, juga menunjukkan bagaimana memang pagarnya saja sudah dikunci, kemudian juga sudah diberi kunci untuk agar menandakan bahwa memang sekolah ini sudah dilakukan penyegalan. Nah, sedikit kita ceritakan ataupun kita sampaikan terkait dengan background dari kasus yang terjadi dari Sekolah Al-Karim Islamic School sendiri, bahwa memang ada beberapa wali murid yang mengadukan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau memang Dinas Pendidikan sendiri juga telah memeriksa bahwa ada dugaan-dugaan pelanggaran yang diantaranya adalah terkait dengan para murid ini tidak didaftarkan ke Dapodik, kemudian juga pada saat pemeriksaan ini ditemukan tidak adanya izin ataupun pelanggaran terkait dengan surat izin. Kemudian juga terkait adanya pelanggaran yang dijanjikan kepada wali murid bahwa nanti murid sendiri ini akan diberikan pendidikan dengan basis kurikulum Cambridge, yang dimana memang pada saat pembelajaran murid-murid tidak menerima pendidikan yang memang dijanjikan oleh pihak sekolah sendiri. Adapun juga informasi lain yang kami terima dari pihak pendidikan sendiri bahwa memang untuk pihak yayasan sendiri pun nantinya akan bertanggung jawab atas apa yang sudah terbuat. Tentunya juga aduan ini juga terus dilakukan ataupun terus diajukan oleh para wali murid untuk nantinya memberikan perkembangan kasus. Dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun yayasan di Sekolah Al-Karim Islamic School. Togi dan juga Zila. Baik Henry, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pihak sekolahnya sendiri? Zila, sampai sejauh ini kami lihat memang karena mengingat ini sudah dilakukan penonaktifan, kalau informasi terakhir yang kami terima bahwa memang dari penyegelan ini sendiri, bahwa pihak dari sekolah sendiri ini tidak bisa menerima siswa baru dalam periode tahun 2025-2026, yang kemudian memang sampai sejauh ini pun kami masih menunggu, karena kami lihat dari sisi depan maupun dari sisi belakang pihak dari kawasan sekolah sendiri ini tidak adanya pihak dari sekolah yang kami temukan di sekitaran dari sekolah sendiri. Bahkan juga kami tanyakan kepada warga sekitar pun memang sudah dilakukan penonaktifan, sehingga dalam hal ini tentu sekolah ini juga sudah
dari kemarin tidak adanya aktivitas yang dilakukan di Al-Karim Islamic School ini sendiri. Zila. Baik, lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang tidak sekolah ini, Henry? Baik, Henry, lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang tidak sekolah akibat atau dampak dari masalah ini? Zila, untuk terkait dengan anak-anak yang memang berada ataupun murid yang bersekolah di sekolah ini sendiri, memang kami pun masih mencari informasi detailnya ataupun mencari informasi lebih dalam terkait dengan anak-anaknya nanti akan diproses kemana tentunya, dan tentunya kita akan terus mencari apakah atau bagaimana nantinya informasi yang kami dapatkan pada saat di lokasi ini sendiri. Zila. Baik, terima kasih Henry Abdillah atas informasinya melaporkan langsung dari Sekolah Islamic School, dan selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut ada 7 tersangka dalam kasus mafia tanah terhadap Mbah Tupon. Ya, pihaknya juga menyebut sudah ada 1 orang ditahan dalam kasus tersebut. Kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon, lansia buta huruf warga Dusun Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut sudah ada 7 orang tersangka dalam kasus mafia tanah dan 1 orang telah ditahan di Polda DIY bernama Bibit Sukamto. Sementara itu, di tengah proses pidana, Mbah Tupon terseret dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bantul. Tim kuasa hukum Mbah Tupon juga akan berkoordinasi terkait strategi yang dihadapinya. Untuk sidang mafia tanah Mbah Tupon sendiri rencana akan digelar pada 1 Juli 2025 mendatang. Perkembangan kasusnya sebetulnya di tanggal 11 Juni kemarin kami menerima SP2HP, jadi surat perkembangan hasil penyidikan gitu ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polda DIY. Jadi berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025, Polda sudah menetapkan ada 7 tersangka. Kalau untuk persangkaan pasalnya sesuai dengan laporan ya, kami kan melaporkan ada penipuan, pasalnya penipuan, penggelapan. Sebelumnya, Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah setelah dirinya terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Dirinya yang berniat memecah bidang tanah miliknya tiba-tiba mendapat kabar bahwa tanah tersebut telah berubah nama dan akan dilelang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar divonis 16 tahun penjara terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronald Tanur. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Today. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Ibu Gregorius Ronald Tanur Meriskia Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Masuk aja. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronald Tanur mengaku menerimanya. Tindak pidana melakukan dakwaan alternatif pertama
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence berwarna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah 7.500. Ya, pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar divonis 16 tahun penjara karena terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronald Tanur. Sedangkan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Zarov Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Zarov terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zarov dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Zarov Richard ini berawal dari kasus Ronald Tanur yang membunuh Dini Sera. Zarov menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim kuasa hukum Hasto kali ini menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristianto. Dalam sidang hari ini, tim kuasa hukum Hasto akan menghadirkan mantan Hakim MK Marwarar Siahaan sebagai saksi ahli. Marwarar diyakini bisa memberikan bukti ketidakterlibatan Hasto dalam dugaan kasus suap yang dilakukan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto sebelumnya didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah ke Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019-2020. Selain itu, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan dengan tersangka Harun Masiku. Demikian untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta. Baik, Syahreza, bagaimana jalannya sidang lanjutan Hasto Kristianto hari ini?
Ya baik Togi dan juga pemirsa, hari ini sidang terkait suap terhadap kasus Harun Masiku yang dilakukan oleh terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hingga saat ini sudah dilanjutkan pada pekan kali ini, dan tadi informasi yang kami terima sidang dilakukan pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, di mana pada sidang kali ini dihadirkan saksi ahli, yang mana saksi ahli ini merupakan Marwar Siahaan yang merupakan ex-hakim daripada MK tentunya, dan sidang sudah berlangsung selama 20 menit lebih. Tadi ditafsirkan beberapa tafsir mengenai undang-undang dan juga putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah inkrah 5 tahun lalu, di mana saksi ahli yang dihadirkan pada kali ini diketahui untuk menafsirkan beberapa undang-undang terkait kasus yang dijadikan ex-kader Saiful Bahri jadi terdakwa, dan juga terkait kasus ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan juga kasus yang melibatkan ex-komisioner Bawaslu yakni Agustiani Tio Fridelina maksudnya. Dan Togi dan juga pemirsa, kami masih menunggu jalannya persidangan pada kali ini, di mana fokusnya hari ini adalah menggali keterangan dari saksi ahli. Kendati sebelumnya dijadwalkan akan diperiksa 3 saksi fakta sebelumnya. Namun bisa dipastikan hari ini Ketua Majelis Hakim Riyaus Rahmanto akan fokus terhadap saksi ahli yang dihadirkan yakni Marwar Siahaan tentunya. Dan terkait dugaan kasus Togi, bahwasanya Hasto didakwa menyuap Komisioner KPU RI dalam proses pergantian angka waktu dan perintah penyidikan terkait kasus Harun Masiku, di mana Hasto diduga menyuap Komisioner KPU saat itu yakni Wahyu Setiawan yang mencapai 600 juta, di mana dilakukan oleh Hasto bersama Dodi Istiqomah dan juga Saiful Bahri begitu. Namun terlepas dari itu, Togi, hari ini fokusnya adalah menafsirkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan dakwaan daripada Hasto sendiri, baik itu kasus penyuapan terkait pergantian antara waktu terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, ataupun terkait perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Dan kami masih menunggu Togi, apakah nanti ada keterangan lain yang menarik. Namun bisa dipastikan sidang masih berlangsung pada hari ini dan fokusnya adalah pemeriksaan saksi. Kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahriza Zanski yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah 2022. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar televisi, inilah tumpukan uang senilai 11,8 triliun rupiah yang ditempatkan dalam plastik bening hasil penyitaan kasus korupsi. Uang ditumpuk memanjang dan menggunung di lokasi konferensi pers. Dan seluruh uang ini terdiri dari pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan masing-masing 1 miliar dalam satu plastik. Kejagung mengungkapkan penyitaan uang belasan triliun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasar izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan uang sitaan tersebut ini kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Sementara kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya Majelis Hakim memutuskan onslaught atau lepas para terdakwa. Ya, sementara itu pemirsa, tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung Marcellus Santoso membantah membuat konten petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap. Ya, pernyataan ini berbanding terbalik dengan video permintaan maaf yang diputar oleh Kejaksaan Agung. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi saya nggak dipaksa nggak buat video itu? Saya nggak
nggak bikin Indonesia gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mas. Pernyataan ini disampaikan oleh Marcella Santoso saat ditemui usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta. Marcella membantah tudingan membuat konten negatif terkait isu revisi Undang-Undang TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan Marcella berbanding terbalik dengan permintaan maaf yang ia lontarkan melalui video yang diputar oleh Kejaksaan Agung. Marcella juga enggan menjawab terkait ada atau tidaknya unsur paksaan dalam pembuatan video tersebut. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi bukan dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin Indonesia gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mbak. Kenapa disinggung tuh Indonesia gelap, Mbak? Sehari sebelumnya Marcella Santoso mengaku sebagai dalang di balik isu RUU TNI dan Indonesia Gelap. Saya ingin menyampaikan. Pengakuan Marcella diputar dalam bentuk video saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku bahwa video permintaan maaf dan pengakuan Marcella Santoso atas pembuatan konten-konten negatif dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Tadi, teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selama ini disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi-narasi adalah tidak benar. Marcella Santoso adalah seorang pengacara sekaligus tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslak perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslak perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella juga menyandang status tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi dan kasus dugaan TPPU terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu pukul 6 sore waktu setempat. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg, dan kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Rusov dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Tibanya di Rusia, Presiden Prabowo disambut hangat Wakil Perdana Menteri Manturov, tawa dan sapaan hangat. Setelahnya, Presiden Prabowo lanjut menyalami satu persatu pejabat pemerintah Rusia dan pejabat dari pemerintah Republik Indonesia yang menyambut di bandara. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan 2 kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025 pada Jumat mendatang. Ya, sebelum tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto transit di Praha, Ceko. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Republik Ceko
Peter Fiala ini mendatangi hotel tempat Prabowo singgah. Kedatangan Perdana Menteri Ceko disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lobi hotel di Praha. Teddy pun mendampingi Peter untuk bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan ini, Peter ini mengapresiasi kehadiran Prabowo di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia, dan Peter pun turut mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun silam. Pertemuan antara keduanya menjadi harapan agar hubungan Indonesia-Ceko semakin erat di masa mendatang. Confidence voting in Parliament, and I have to be there, so I have my visit in your country. Informasi lain pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat wakil presiden melintas di kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan dalam video amatir yang beredar, petugas tersebut menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana mengatakan, pasca insiden tersebut 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya untuk apa? Ya kalau VIP kan harus steril, kan tidak ada benda lawan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Tidak ada. Yang bisa di Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berziarah dan melakukan tabur bunga ke makam Presiden pertama. Anda kembali di Adi Today, masih dengan saya Fazila Hirisa dan juga Togi Sinaga. Pemirsa, ada informasi mengenai kekerasan terhadap rumah tangga kembali terjadi di Surabaya hingga viral di media sosial. Ya, kekerasan rumah tangga ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan pelaku diamankan polisi. Viral di media sosial, video kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang istri diseret dan dipukul oleh suaminya dengan balok kayu. Kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang berada di kawasan Candi Lontar, Surabaya. Korban tak kuasa menahan tangis saat menuturkan bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, di saat anaknya yang pertama masih berumur 5 tahun hingga saat ini. Kejadian bermula saat sang istri hendak meminta uang untuk belanja, namun sang suami justru marah dan akhirnya korban dipukul dan diseret oleh sang suami. Saya tuh diseret mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar. Dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemana semua
Itu semua sudah jadi kehendak Allah, ya mungkin ada putri saya yang merekam sampai di share di sosmed itu saya benar-benar nggak tahu. Sampai detik ini itu saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari kalau setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Tidak tahu pemicunya apa ya? Tidak tahu pemicunya apa. Nggak perlu saya. Kemarin apa pemicunya? Masalah apa? Malu aku Mas ngomongnya kalau yang kemarin Mas. Ya, soalnya benar-benar sepele banget Mas. Sepele banget. Ya, pokoknya masalah ini ya, masalah rumah tangga dan sepele pol. Sekarang kondisinya Ibu gimana? Alhamdulillah kondisinya Ibu dapat penanganan yang cepat ya. Hingga saat ini kasus tersebut ditangani Polrestabes Surabaya dan sang ayah saat ini ditangkap di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang mantan kepala desa nekat membacok mantan sekretarisnya yang masih ada hubungan keluarga. Perbuatan sadis itu dilakukan pelaku karena dipicu dendam pribadi yang telah lama dipendam. Mantan Kepala Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Indragiri Hilir Riau, tiba-tiba menyerang mantan sekretaris desa yang tak lain merupakan kakak ipar pelaku. Pelaku dengan sadis menyerang korban dengan sebilah parang di sebuah warung yang tak jauh dari rumah korban. Akibatnya korban terluka parah hingga kritis. Korban pun langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada di Tembilahan. Tak berselang lama, polisi langsung menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku menyerang korban karena dipicu dendam lama saat mereka berdua menjabat sebagai perangkat desa Kuala Patah Parang. Bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Senin kemarin atau tepatnya tanggal 16 Juni 2025 di desa Kuala Patah Parang terkait dengan kejadian peristiwa penganiayaan berat, bahwasanya korban dilakukan pembacokan oleh pelaku saudara AH yang bersangkutan merupakan adik ipar dari korban sendiri. Motifnya merupakan dendam, bahwasanya pelaku pernah didatangi menggunakan tombak oleh korban sendiri. Hingga kini korban masih kritis dan dirawat intensif. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 8 tahun. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 44 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Ya, dari lokasi polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap kasus kasino yang berkamuflase tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dari 63 orang yang diperiksa, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka merupakan manajemen serta pegawai yang bekerja di kasino. Kita amankan cash tadi itu, 390 juta cash ya. Yang data masih kita lidik. Ya. Udah berapa Pak kemarin? Untuk operasional sedang lidiki, ya kita sedang lidik, ya apakah ini sudah lama, ya ataukah mungkin masih baru, ya. Dan ini menjadi catatan buat kita sebagai sasaran untuk penyelidikannya, ya dan juga penyidikannya. Silakan bagi yang lain. Memang ini kondisinya sangat tersamar ya di keramaian kota. Kemudian promosi yang kesini adalah futsal. Kita lihat tadi ada beberapa barang bukti kendaraan yang dipakai oleh pengguna dan juga karyawan di sini yang sudah kita amankan juga di sana. Dari hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Bisa seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Lana Loksemawe diamankan warga lantaran tertangkap tangan akan menyelundupkan 4 buah motor gede di salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh.
seorang oknum anggota TNI AL berinisial S berhasil diamankan oleh warga saat akan menyelundupkan 4 buah motor gede atau moge di salah satu pelabuhan yang ada di kawasan Desa Menasa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. 4 buah moge yang dibawa tersangka dan seorang rekannya ini merupakan selundupan dari Thailand. Selain mengamankan kedua tersangka dan 4 moge, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 1 unit sepeda motor, 1 unit motor Supra, 6 ekor Patagonian Mara, 6 ekor Musang Ferret, serta 1 ekor burung makau. Dari keterangan kedua pelaku, rencananya sejumlah barang selundupan ini akan dijual ke beberapa orang pemesan yang ada di Aceh, serta di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sejumlah barang impor ilegal asal Thailand ini dibawa masuk ke Indonesia oleh kedua pelaku melalui perairan Aceh dengan menggunakan perahu motor. Barang ini diduga impor ilegal yang didatangkan dari Thailand, yang dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen, yang terdiri dari 5 unit moge atau motor gede, kemudian ada mesin, ada satwa yang dilindungi, ada kambing, ada burung, dan juga sepeda motor Supra sebagai alat angkut pelaku yang kita amankan. Pelaku oknum TNI AL berinisial S sendiri telah diamankan oleh POM Angkatan Laut untuk dimintai keterangan. Sementara seorang tersangka lainnya tengah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Tamang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 orang korban berhasil dievakuasi dari timbunan longsor tebing di Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang kakak beradik korban longsor tambang galian C di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya ditemukan di lokasi yang berdekatan dan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses evakuasi, petugas mengerahkan alat berat untuk mengangkat material bebatuan dan pasir yang menimbun kedua korban. Nah, ini 2 korban sudah kita temukan ya, walaupun 1 korban ini dalam posisi tidak utuh, sedangkan 1 korban lagi relatif utuh. Ya, jadi ini sudah kita diskusikan juga ya dengan tim SAR, Basarnas, BPBD, kemudian Forkopimda, termasuk juga keluarga korban. Jadi untuk pencarian kita hentikan. Proses pencarian pun kini telah dihentikan. Warga pun dihimbau untuk menjauhi lokasi karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kita informasi lain, pemirsa, isak tangis dan pelukan erat menyambut kepulangan jemaah haji di Depok, Jawa Barat. Warga merasa lega usai adanya ancaman bom kepada pesawat yang ditumpangi para jemaah. Isak tangis mengiringi pelukan erat keluarga dan jemaah yang baru saja tiba di halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat. Dengan penuh kelegaan, para keluarga menyambut jemaah yang baru saja melewati momen menegangkan usai ancaman bom dari orang tak dikenal yang terjadi di dalam pesawat saat terbang dari Jeddah, Arab Saudi. Meskipun dipastikan hoax, peristiwa itu tetap membuat trauma dan kekhawatiran mendalam khususnya di kalangan keluarga yang menanti di tanah air. Ibu udah masuk ke ruangan tunggu. Ada anak nanya, ada apa sih mama? Kata dia mama nanya itu. Katanya ada bom. Lah, ibu kan tahu kan di situ. Padahal nggak ada, Neng. Lihat terus terang. Nggak ada bom. Tadi aja apa ibu pulangnya naik dari Medan naiknya ke Jakarta pakai mobil kapal itu juga. Pesawat yang ditumpangi para jemaah tersebut dialihkan ke Bandara Kuala Namu setelah muncul ancaman bom melalui email yang diterima otoritas penerbangan. Mungkin bisa disaksikan dalam keadaan bahagia dan juga jemaahnya pada sehat-sehat semuanya. Itu berkat buat kita semuanya. Dan hari ini kita terima jemaah haji itu jumlahnya genap 442 jemaah, begitu petugas. Mereka semuanya sehat, tidak ada nampak-nampak yang galau dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia dan senang. Pesawat Saudi Airlines SW5276 mengangkut 442 jemaah haji kepulangan dari Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kini ratusan jemaah telah kembali ke pelukan keluarga.
dengan rasa syukur mendalam usai menuntaskan ibadah di Tanah Suci. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, seorang pria Parubaya di Sidoarjo, Jawa Timur di usia senjanya bertahan hidup sendirian dan penuh keterbatasan di rumah yang memprihatinkan. Ya, kisah pilunya mengunggah sejumlah pihak untuk mengelurkan tangan, ini memberi bantuan dan harapan baru, dan berikut liputannya pemirsa. Inilah kondisi rumah Husein, warga desa Klurak Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah 40 tahun, pria Parubaya ini hidup seorang diri di rumah yang memprihatinkan. Dinding retak, atap bocor saat hujan, hingga bau tak sedap menyelimuti rumahnya. Husein hidup dalam kesepian sejak istrinya meninggal dunia pada tahun 2010 silam. Dengan penghasilan Rp350.000 per minggu, sebagai buruh pabrik pencetak alat roti, Husein harus memilih, makan, atau memperbaiki tempat tinggalnya. Gajian nih? Iya. Di kosannya 350 satu bulan. Seminggu, rumah sendiri. Kisah Husein menggerakkan sejumlah pihak untuk membantu. Polresta Sidoarjo bersama Pemkab menyiapkan program renovasi rumah bagi warga miskin. Program untuk rumah layak tidak huni, dan kami sangat mengapresiasi adanya bantuan dari pemerintah daerah, Bapak Bupati yang sangat luar biasa dalam kegiatan Hari Bayangkara ini, ke-79 ini, ya tentunya memperhatikan para masyarakat yang memang belum memiliki rumah. Sebanyak 10 unit rumah tak layak huni akan diperbaiki secara bertahap. Untuk menentukan warga yang layak mendapatkan bantuan, tim survei telah diterjunkan ke lapangan. Upaya ini diharapkan memulihkan kehidupan warga miskin yang selama ini terpinggirkan. Pemirsa, konflik Iran-Israel kian memanas. Iran menyerang markas besar mata-mata Israel, Mossad. Ya, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Bisa perang antara Iran dan Israel semakin membara. Ini kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis, dan Israel mengandalkan sistem pertahanan udara Iron Dome, sementara Iran mengandalkan serangan rudal jarak jauh dan drone. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan.
Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Ya pemirsa, sirene peringatan berbunyi saat pertahanan udara Israel berusaha mencegah serangan Iran. Ya, bentrokan kini semakin intensif antara Israel dan Iran. Ya, pemandangan langit malam hari ini menjadi terang akibat ledakan rudal-rudal yang dihalau oleh senjata pengamanan Israel. IDF mengatakan bahwa sirene dibunyikan di beberapa wilayah di Israel Rabu pagi. Ini sebagai seruan bagi warga Israel agar waspada dan berlindung di tempat yang disediakan pemerintah. Selain itu, Israel juga telah melakukan serangkaian serangan balik ke ibu kota Iran di Tehran. Israel berusaha menargetkan tempat yang dianggap paling vital di Iran seperti fasilitas nuklir Iran. Akibat serangan Israel pada Jumat lalu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Muhammad Bagheri dan Panglima Tertinggi Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hossein Salami tewas. Serangan balasan Iran ke Israel terus berlanjut. Dan kerusakan parah terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv. Serangkaian serangan Iran ke Israel masih terus berjalan. Kerusakan parah terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv. Kepulan asap terjadi di sebuah gedung yang rusak akibat serangan rudal Iran. Petugas tanggap darurat bergerak cepat menuju lokasi saat serangan Iran masih terjadi. Serangan tersebut menyebabkan banyak korban sipil, termasuk 63 orang terluka di Tel Aviv. Selain gedung-gedung di Tel Aviv, fasilitas umum serta transportasi umum pun mengalami kerusakan parah. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengkonfirmasi bahwa Iran telah meluncurkan 30 rudal ke Israel. Namun sebagian besar berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara Israel. Meski demikian, kantor berita milik Iran Tasnim menyebut saat serangan di Herzliya, Iran telah berhasil menghantam markas besar Badan Intelijen Mossad milik Israel. Ya, tak hanya menyerang fasilitas penting di ibu kota Tel Aviv, Iran juga menyerang markas besar mata-mata Israel, Mossad. Badan Intelijen Israel tersebut disebut sebagai otak pembunuhan sejumlah pemimpin Iran dalam beberapa tahun terakhir. Rudal hipersonik Iran mampu membobol sistem pertahanan udara Israel. Mengutip dari Tasnim News Agency, Korps Pengawal Revolusi Iran mengumumkan keberhasilan unit-unit pasukan dirgantaranya melewati sistem perlindungan udara Israel yang paling canggih. Tehran Times melaporkan Iran menargetkan sejumlah wilayah termasuk pusat logistik dan markas besar Mossad di Herzliya. Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Taleh menyatakan serangan terbaru Iran menunjukkan kerentanan sistem pertahanan Israel. Namun sebaliknya Israel mengecilkan dampak serangan Iran. Israel mengklaim serangan Iran hanya merusak fasilitas pendukung di sekitar gedung Mossad. Serangan rudal balistik Iran dengan nama Operasi Janji Sejati 3 ini dilancarkan secara bergelombang sebagai jawaban atas serangan udara yang dilancarkan Israel sejak 13 Juni lalu dengan membombardir pusat-pusat militer dan fasilitas strategis milik Iran. Ya, sementara itu militer Israel terus melancarkan serangan ke Iran. Ya, terbaru Israel merilis rekaman jet tempur saat lepas landas dan dikabarkan akan menyerang lokasi produksi senjata Iran. Ya, rekaman yang diambil di lapangan terbang militer Israel yang dirahasiakan lokasinya menunjukkan jet tempur sedang dipersiapkan sebelum lepas landas dari hanggar Rabu pagi waktu setempat. Lebih dari 50 jet tempur Israel diterbangkan dengan target kawasan militer di wilayah Tehran, ibu kota Iran. Sementara itu
satu, sistem pertahanan udara Iran di Teheran terus menahan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Militer Iran mengatakan angkatan udara dan sistem pertahanannya akan terus mencegat setiap rudal dan pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Iran. Di lokasi berbeda, tepatnya di wilayah Isfahan maksud kami, Iran juga menembak jatuh pesawat tak berawak yang dikirim Israel. Di tengah perang Israel-Iran yang masih berkecamuk, Israel kembali meluncurkan serangkaian serangan udara ke wilayah Gaza, Palestina. Ya, serangan diklaim Israel menghancurkan infrastruktur militer Hamas. Serangan udara di malam hari dilancarkan secara bertubi-tubi oleh militer Israel ke wilayah Gaza Selatan. Rudal Israel diklaim menembus wilayah yang dijadikan tempat infrastruktur dan persembunyian Hamas. Belum diketahui jumlah kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Sebelumnya belasan warga tewas akibat serangan darat Israel di sekitar kawasan Khan Yunis. Bisa dua kapal asing berbendera Filipina dikejar petugas usai tertangkap mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Yasmin Atania. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Kernisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok di jam yang sama. Terima kasih dan bye-bye. Bye. Dua kali. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengejar dua kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas terpaksa menembak ke arah kedua kapal asing karena tak mau berhenti meski telah diberi peringatan. Kedua kapal itu adalah FB Anigres dengan ukuran 65 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Purse Seine, dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung diamankan petugas. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31 miliar rupiah. Dua kapal asing asal Filipina berhasil ditangkap di wilayah Laut Sulawesi dengan jumlah 17 ABK. Operasi ini dipimpin Kepala Pangkalan Bitung dan Kepala Pangkalan Tahuna. Jadi kami punya dua OPT di sana. Sengaja.